Oke, selamat siang Sobat Ngopi Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan talk show penerapan protokol kesehatan di Ngopi Bareng. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah mantan jurnalis yang juga mantan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Timur. Nah, sekarang beliau adalah komisioner Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur. Beliau bernama Nur Elia Anggraeni atau biasa disapa dengan Mbak Eli apa Bu Eli? Mbak Eli ya. Itu Bu. Kan masih muda nih. Iya. Bisa panggil Mas Witanto, Mas Wit atau Mas Tanto? Biasa ya. Biasa aja, oke. Oke, Mbak Eli. Ini ngobrol tentang pengawasan pemilu ya, kaitannya dengan protokol kesehatan. Nah, sekarang ini kan di masa pandemi sekarang ini protokol kesehatan harus diterapkan di semua semua level, termasuk pada pilkada serentak di Jawa Timur. Nah, tugas Bawaslu sekarang ini menjadi sangat berat gitu. Betul. Ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Eli pengawasan dalam konsep yang bagaimana pada pilkada serentak kali ini? Sebetulnya konsep pengawasan dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang berubah ya. Yang saat ini pilkada di pandemi itu hanya bertambah mengawasi bagaimana penerapan protokol kesehatan oleh berbagai masyarakat yang itu berkaitan dengan pilkada. Kalau soal pengawasannya kita masih mengawasi seperti yang sudah begitu ya, dan kita mengikuti ritme aturannya seperti apa. Nah, musim kampanye ini kan sudah ditiadakan yang namanya kampanye rapat umum yang secara tatap muka, kemudian kampanye jenis lain, perlombaan, begitu kan sudah dihapus ya Mas ya. Tetapi dialihkan ke kampanye daring yang itu juga mulai banyak diminati. Kalau pertemuan terbatas yang menghadirkan maksimal 50 orang dengan protokol kesehatan, itu juga tetap diperbolehkan. Nah, sebetulnya pengawasan yang kita lakukan, ada pandemi atau tidak ada pandemi, ini tetap. Hanya saja di musim pandemi, kita bertambah mengawasi terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Jadi kita lihat apakah pihak-pihak yang berkaitan dengan pilkada, kalau sekarang ini kan musim kampanye ya, jadi kita mengawasi apakah setiap paslon, peserta kampanye, tim kampanye, pada saat melakukan kampanye itu patuh nggak terhadap protokol kesehatan. Misalnya dengan menyediakan sanitasi yang baik. Sanitasi yang baik itu apa? Menyediakan air yang mengalir dengan sabun. Setiap peserta kampanye yang mau masuk ke ruangan, dia harus cuci tangan dulu minimal 20 detik kan dengan sabun. Lalu setiap peserta kampanye dan panitia kampanyenya ini harus memakai masker. Kemudian di dalam gedung ini juga harus menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, itu juga merupakan bagian dari pengawasan. Mungkin pada masa pilkada yang normal di luar pandemi ini tidak kita awasi soal yang begitu-begitu itu orang mau pakai masker atau enggak kita awasi. Tetapi pada pilkada 2020 ini pilkada yang istimewa karena dilakukan di tengah pandemi, itu menjadi objek yang harus kita awasi. Nah, kalau misalnya terjadi pelanggaran, apa yang Kalau terjadi pelanggaran, ini kan setiap kampanye itu akan diawasi ya, ada pengawas pemilu, baik itu di tingkat desa, di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai di Bawaslu Republik Indonesia. Kalau kemudian ada kegiatan kampanye, ditemukan kegiatan kampanye yang tidak taat protokol kesehatan, maka pada saat itu kita coba untuk mengingatkan, melakukan pencegahan dulu. Misalnya kan kalau misalnya mau ada kampanye ini kan orang udah siap-siap dulu gitu ya. Oh, ini di gedung ini. Terus kita lihat atau kita ingatkan dulu kepada timnya atau panitianya itu ya, pelaksana kampanyenya itu, Pak, Bu, tolong supaya ini nanti physical distancing. Kemudian maskernya jangan lupa untuk peserta, hand sanitizer-nya harus ada, kemudian air mengalir dan sabunnya itu juga harus ada. Kita ingatkan dulu itu kan. Kalau kemudian peringatan itu atau pencegahan itu tidak diindahkan, lalu
tim ini tetap melakukan kampanye dengan tidak taat protokol kesehatan, maka Bawaslu ini punya namanya surat tilang. Jadi polisi itu kalau polisi kan punya surat tilang. Kalau misalnya ada yang melanggar lampu merah, kita ada surat tilangnya. Nah, Bawaslu ini dalam protokol kesehatan juga punya namanya istilahnya surat tilang ya. Jadi kita memberikan surat peringatan kepada tim kampanye di lokasi ya, di lokasi yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu. Nah, kita beri waktu 1 jam bagi setiap tim kampanye itu untuk kembali patuh ya. Misalnya ada yang nggak pakai masker, kita kasih surat tilang, minta tolong Pak Bu ini agar kembali ke rel, patuh terhadap protokol kesehatan. 1 jam sejak surat peringatan atau surat tilang itu tidak diindahkan, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan gugus tugas dan kepolisian membubarkan kegiatan kampanye itu, karena itu perintahnya begitu di aturan kita. Sanksi yang paling berat dan yang paling ringan apa biasanya? Sanksi yang paling berat itu dibubarkan. Cuma dibubarkan saja? Dibubarkan. Kalau dia mengulangi, maka ada sanksi tidak boleh melakukan kampanye dengan metode yang sama selama 3 hari. Hanya itu saja kalau diaturan. Oh gitu. Tidak ini ya, tidak sampai mencabut atau dan sebagainya. Tidak sampai mendiskualifikasi pasangan calon, tidak. Kalau dalam hal pengawasan di daerah itu, apakah memang nanti di setiap TPS dan sebagainya itu ada memang ya? Kalau di setiap TPS ada pengawas TPS namanya ya. Jumlahnya 1 orang itu yang juga akan mengawasi seluruh tahapan proses yang ada di TPS itu. Sejak di TPS belum dibuka sampai TPS-nya ditutup. Itu diawasi semua. Jadi kemarin KPU sudah melakukan simulasi ya, simulasi tungsura di TPS, bagaimana nanti supaya tidak terjadi kerumunan pemilih di sana, dijaga jaraknya, dijaga antriannya, dijadwal juga siapa yang datang jam berapa, begitu di situ. Kemudian TPS ini juga didesain untuk taat protokol kesehatan. Masing-masing pemilih nanti akan diberi sarung tangan sekali pakai. Oh gitu. Iya, sarung tangan sekali pakai. Jadi begitu datang cuci tangan, harus pakai masker, ada sarung tangan, masuk ke bilik TPS. Setelah selesai, sarung tangan dibuang karena sekali pakai. Lalu tangan yang biasanya nyelup tinta ini nggak nyelup, Kang. Nggak nyelup, dia ditetesi. Oh, ditetesi. Untuk menghindari kontak fisik ya. Karena kalau misalnya nanti ini kan bekas tinta dipakai namanya itu berpotensi menular, ini enggak. Jadi nanti ditetesi. Gitu. Nah, pengawasan protokol kesehatan ini kan agak luas ya. Misalnya kalau masyarakat umum bisa enggak kira-kira berpartisipasi untuk ikut dalam mengawasi? Nah, itu malah yang ditunggu. Kalau misalnya ada masyarakat umum yang ingin melakukan pengawasan partisipatif istilahnya ya. Jadi kalau pengawasan dilakukan oleh masyarakat itu istilahnya pengawasan partisipatif. Itu akan dengan senang hati, karena itu akan membantu tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Tetapi masyarakat yang mengawasi ini tidak boleh kemudian melakukan penindakan sendiri pelanggarannya. Ya, jadi kalau misalnya ada masyarakat yang melihat, oh di sini paslon 9, paslon 8 misalnya, kampanye tapi tidak protokol kesehatan, maka masyarakat yang melihat ini itu silakan menyampaikan ke pengawas pemilu terdekat, begitu ya. Nanti pengawas pemilunya yang akan melakukan tindakan. Prosedurnya berarti dari masyarakat ke Panwas kecamatan gitu ya? Iya, misalnya ke Panwascam begitu ya. Nggak apa-apa, nanti disampaikan aja ke Panwas kecamatan atau ke pengawas desa misalnya begitu. Disampaikan aja via WA. Yang penting lokasinya jelas di mana begitu kan ya, biar mudah. Karena begini, kampanye ini kan banyak dilakukan, sementara jumlah pengawas pemilu ini kan juga tidak banyak. Terbatas. Kan? Iya, jadi kecamatan cuma 3, desa cuma 1. Mungkin kampanye di hari itu bisa 10, misalnya 10 kampanye, misalnya begitu. Ini kan tidak bisa kita jangkau oleh pengawas pemilu kita, sehingga butuhlah yang namanya partisipasi masyarakat. Masyarakat kita ajak untuk sama-sama mengawal supaya pilkada ini betul-betul prosesnya baik gitu dan hasilnya pun baik. Proses baik salah satunya adalah dengan taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, ini mungkin terkait dengan
politik uang ya gitu. Ini mungkin ada kaitannya dengan protokol kesehatan. Kadang juga pasangan calon mungkin bisa jadi bagi-bagi masker tapi isinya duit. Nah, ini bagaimana pengawasannya? Kalau bagi-bagi masker karena itu memang salah satu hal penting ya selama masa pandemi dan dibutuhkan oleh semua orang. Karena kita tahu mau kemanapun sekarang harus pakai masker kan begitu ya. Itu sangat baik, edukasi yang sangat baik dilakukan oleh paslon. Tetapi begitu ada uangnya, begitu ada politik uangnya itu tadi, lalu mengajak masyarakat supaya memilih paslon tertentu, maka itu sudah merupakan kategori politik uang. Dan itu bisa ditindak nanti oleh Bawaslu. Nah, di pilkada sekarang ini kan sangat rawan ya. Sangat rawan. Jadi dengan modus betul. apa pembagian masker dan sebagainya, betul. tapi di dalamnya ada beras, ada sembako, duit dan sebagainya, sembako. Iya. Itu menjadi salah satu titik rawan yang menjadi fokus pengawasan kita juga karena di masa pandemi potensi untuk politik uang itu semakin besar. Karena apa? Karena banyak orang yang secara ekonomi terdampak oleh adanya pandemi. Dulu mungkin orang jualan banyak, penghasilannya banyak, tetapi karena pandemi dia semakin merosot. Nah, dalam situasi ekonomi yang seperti itu, orang akan dengan mudah menerima iming-iming, begitu kan ya? Betul. Menerima iming-iming dari paslon. Yang kedua, selain dari paslon, sebetulnya yang menjadi fokus pengawasan kita ini soal penyalahgunaan bansos COVID. Nah gitu ya. Ini karena banyak di Jawa Timur ini petahana yang masih akan maju. Jadi jangan sampai kemudian bansos COVID itu seolah-olah menjadi bantuan personal salah satu paslon. Disampaikan kepada masyarakat pemilih ini bansos COVID padahal itu uang APBD atau uang APBN. Tapi kemudian diselipkan aktivitas kampanye untuk memenangkan atau untuk memilih atau tidak memilih misalnya. Memilih atau tidak memilih paslon tertentu. Maka itu juga hal yang melanggar dan itu bisa ditindak oleh Bawaslu. Nah, itu konsep pengawasnya bagaimana kalau semacam itu? Karena kan, nah saya tadi mengatakan di awal bahwa pengawasan di pilkada serentak di masa pandemi ini kan sangat berat begitu ya? Iya. Konsep pengawasannya pertama kita tentu pencegahan ya, pencegahan kita sampaikan, pencegahan itu melalui surat, kemudian melalui sosialisasi kita sampaikan kepada seluruh stakeholder pilkada, jangan sampai ada kemudian penyelewengan bansos, jangan sampai kemudian ada pembagian sembako. Ya kalau pakaian boleh ya kan ya, kalau pakaian boleh, tapi kalau sembako udah nggak boleh. Makanan minuman juga boleh. Oh, makanan minuman boleh ya? Boleh. Kalau makanan minuman. Jadi ada bahan kampanye yang itu boleh diberikan oleh paslon. Misalnya kalender, itu boleh. Mug misalnya, ballpoint, kemudian pakaian, itu boleh. Stiker, itu boleh. Karena masuk dalam jenis bahan kampanye. Tapi kalau duit, nggak boleh? Kalau duit nggak boleh. Makanan, bantuan transportasi itu boleh. Tetapi tidak boleh dalam bentuk uang. Terus apa? Misalnya voucher. Ya, kan tidak dalam bentuk uang, voucher ngambil ke SPBU misalnya begitu. Yang penting itu tidak dalam bentuk uang, yang tidak ada beberapa jenis bahan kampanye yang itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah sembako itu nggak boleh. Wah, ini yang berat ini. Mungkin apa ya, kemarin saya melihat di KPU nasional itu mengadakan apa kayak semacam gladi bersih di simulasi pencoblosan dan penghitungan ya di Kediri dan di Sumeneb. Nah, itu dalam proses pencoblosan dan penghitungan. Nah, kalau dalam pengawasan kira-kira dalam posisi Bawaslu kira-kira ini apakah memang apa ya, kalau misalkan PPK atau PPS itu tidak menerapkan protokol kesehatan, kira-kira apa sanksinya gitu ya? Ya sanksinya harus balik tempat untuk pakai masker. Cuma gitu toh? Iya, lalu terus mau disanksi apa? Maksudnya enggak ini ya, enggak sampai dipecat begitu, enggak. Jadi kalau misalnya tidak pakai masker, ya kita suruh pulang dulu, ambil maskernya, kemudian bertugas lagi di situ. Oh gitu, sederhana berarti ya?
Iya, ini kan soal protokol kesehatan ya. Bukan kemudian semangat kita ini kan semangat untuk selamat, ya kan? Semangat pengawasan itu sebetulnya semangatnya bukan untuk memberikan sanksi kepada orang, ya kan? Kepada siapapun. Semangat kita enggak. Sanksi itu adalah opsi terakhir kalau misalnya kita sudah tidak bisa melewati pencegahan dan pengawasan atau peringatan itu tadi. Tapi jadi semua petugas itu terakhir. Tapi semua petugas itu sudah melewati ini ya, sudah melewati tes. Petugas itu Mas, seluruh petugas baik di penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun di Bawaslu itu dirapid secara rutin. Oh gitu. Saya aja rapid itu hampir tiap minggu. Oh gitu. Iya. Petugas sampai ke pengawas TPS, KPPS, pengawas desa atau PPS punya KPU itu juga dirapid. Kemarin KPU misalnya waktu coklit ya, petugas coklit itu atau KPPS nanti misalnya begitu. Dulu KPU tuh kalau misalnya petugas coklit ini sudah reaktif, dia langsung ganti. Dia langsung mengganti itu. Semangatnya adalah semangat pilkada ini sehat. Pilkada ini tidak menimbulkan korban COVID yang baru kan begitu. Bukan semangatnya untuk memberikan sanksi kepada orang. Selama ini hasil PCR hasil rapid testnya ada yang positif enggak? Alhamdulillah tidak ada. Semua petugas pengawas pemilu? Oh, kalau pengawas pemilu pernah ada, jelas itu pernah ada. Yang reaktif itu pernah ada, pengawas desa pernah ada, dan begitu ada kita pasti langsung minta swab yang bersangkutan dan alhamdulillah swabnya negatif. Kalau swabnya positif? Kalau swabnya positif ya harus dirawat dong. Kalau memang dia OTG, orang tanpa gejala, dia isolasi mandiri 14 hari. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia bergejala ya dia harus dirawat. Oh gitu. Perawatan. Betul. Berarti kalau dia misalkan masih dalam tahap isolasi mandiri terus kemudian pelaksanaan pilkada ini sudah berjalan, apakah ini tidak ada rotasi atau penggantian? Itu kan masih ada pengawas yang lain ya. Oh gitu. Kan masih ada pengawas yang misalnya di provinsi. Oh berarti di split gitu? Enggak. Kan ada 7 di provinsi misalnya ada 7, 1 misalnya yang sakit misalnya itu kan masih ada 6 yang lain yang ngawasi. Di kabupaten ada 5 misalnya yang yang 1 ini sakit misalnya atau di tingkat desa atau kecamatan di tingkat sama. Jadi kita berlakukan protap kesehatannya itu kan begitu reaktif dia harus isolasi mandiri. Ya, jadi kita berlakukan itu isolasi mandiri. Oh gitu. Sampai kemudian meskipun itu sampai kemudian hasil swabnya kita tahu. Oh gitu. Kalau misalkan pelaksanaan pilkadanya sudah berjalan sementara petugasnya ini masih menjalani isolasi, kira-kira apa yang dilakukan? Kan masih ada pengawas yang lain yang bisa melakukan pengawasan. Kalau di tingkat desa juga sama? Di tingkat desa itu 1 begitu ya, tapi kita tetap tunggu dulu 14 hari. Tidak bisa langsung PAW. Kalau di tingkat desa ini kan masih ada panwascam yang bisa membackup desa itu ketika pengawas desanya sedang sakit misalnya. Nanti kalau misalnya ada pengawas TPS malah lebih banyak lagi pengawasnya di tingkat desa. Saya pernah baca berita di daerah mana itu karena ada petugas PPK-nya PCR-nya positif dan dia harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, sementara dia juga harus mengawasi proses kampanye PPK di daerah. Atau apa? Kalau PPK punya KPU. Panwascam. Panwascam kan ada 3, masih ada 2 yang bisa ngawasi dan bisa dibantu oleh pengawas-pengawas desa di kecamatan itu. Oke. Ya. Oh, sip. Oke, terakhir ini Mbak Eli, ini mungkin pesan kepada sobat-sobat ngopi bareng khususnya dan umumnya kepada masyarakat. Kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan pada pengawasan pemilu? Oke, halo sobat ngopi bareng, saya Eli dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur ingin mengajak sobat ngopi bareng semuanya untuk tetap patuh pada protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini adalah kunci dan vaksin yang sesungguhnya dari penularan COVID-19.
kita sukseskan pilkada ini dengan awasi seluruh tahapannya sehingga menghasilkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Cukup? Oke. Begitulah Sobat Ngopi Bareng talkshow kita hari ini. Kita akan akhiri, kalau ada kesalahan pada host yang baru kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.